Kami yang berada di India sekarang minta dievakuasi. Ratusan WNI jamaah tabligh di India minta pulang. Yang suruh ke sana siapa? Saat ini ada 664 WNI jamaah tabligh yang terkunci di India. Mereka tersebar di 33 lokasi isolasi di 12 negara bagian di India. Seluruh WNI jamaah tabligh tersebut sempat ditempatkan di satu tempat isolasi. Namun kemudian dipecah ke 34 titik karantina. 27 orang di New Delhi dan sisanya di luar New Delhi. Sebelumnya, mereka berangkat beramai-ramai ke India untuk mengikuti acara tahunan tabligh jamaah pada tanggal 13 hingga 15 Maret di New Delhi, India. Konferensi tabligh jamaah itu berlangsung di tengah maraknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Padahal banyak orang yang memilih stay at home. Pada tanggal 22 Maret 2020, markas besar jamaah tabligh disegel oleh pemerintah India dan sekitar 2.500 jamaah yang berada di sana diisolasi tanpa ampun. Pemerintah India marah besar dan menuding pertemuan tabligh akbar itu sebagai penyebab lonjakan coronavirus terbesar di India. Tak ayal lagi, para WNI jamaah tabligh yang ingin pulang ke tanah air itu ditolak mentah-mentah oleh otoritas setempat karena India saat ini sedang menerapkan lockdown di negara mereka untuk meredam penyebaran virus corona. Para WNI jamaah tabligh itu wajib hukumnya menjalani isolasi. Tidak boleh ada satupun yang boleh keluar dari negara itu. Bahkan, pemimpin jamaah tabligh India dikenai pasal pembunuhan oleh pemerintah India karena menyebabkan ribuan orang tertular virus corona. Saat ini, ada sekitar 4.400 kasus positif COVID-19 di India, yang penduduknya 1,3 miliar, di mana hampir sepertiganya mengikuti pertemuan keagamaan jamaah tabligh itu. Beginilah kalau fanatik agama yang berlebihan tanpa ilmu pengetahuan dan wawasan tentang negara orang. Padahal yang namanya ibadah itu kan ya nggak perlulah jauh-jauh. Allah hadir dalam hati setiap manusia dimanapun mereka berada. Tidak perlu jauh-jauh ke India segala. Kini mereka menjerit, meratap dan memohon kepada pemerintah Indonesia agar segera mengevakuasi mereka dan memulangkan ke tanah air. Pertanyaannya, memangnya bisa? Yang suruh mereka mengikuti tabligh akbar ke sana siapa? Apakah pemerintah Indonesia? Nanti urusannya ribet lagi, bawa virus ke tanah air seperti para jemaah tabligh akbar di Goa yang pada positif coronavirus itu. Ulah mereka ini 11-12 dengan ulah Rizik Syihab yang ngacir ke Arab atas kemauannya sendiri. Setelah dikepret oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, sekarang baru mengemis minta tolong pemerintah Indonesia memulangkannya ke tanah air. Memangnya yang suruh dia ke Arab sana siapa? Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tentu saja ingin memulangkan 664 WNI jamaah tabligh itu. Tapi tentu saja tidak bisa, karena pemerintah India menerapkan lockdown secara ketat. Ini berkaitan dengan kedaulatan negara lain yang tentu saja tidak bisa serta-merta pemerintah Indonesia mencampuri urusan pemerintah negara lain. Contohnya para pecalang Bali yang mengusir para bule yang tetap nekat mandi di Pantai Kuta. Memangnya bisa para bule itu memohon kepada negaranya untuk meminta pemerintah Indonesia agar mereka boleh mandi di Pantai Kuta? Tentu saja tidak bisa, bukan? Bukan hanya WNI jamaah tabligh akbar di India saja, kebijakan otoritas pemerintah India juga menyebabkan puluhan ribu warga negara India yang berada di luar negeri juga tidak bisa pulang ke negara mereka. Lantas apa istimewanya mereka? Alasan mereka karena hidup mereka susah selama diisolasi. Setiap hari hanya disediakan nasi dan kari isi kentang, sementara untuk minum ada air putih yang rasanya seperti kaporit. Toh para WNI jamaah tabligh akbar di India sana dikasih makan oleh pemerintah India, tidak dibiarkan mati kelaparan, bukan? Inilah akibatnya kalau sibuk cari surga di negara orang. Saya tidak tahu kenapa mereka ke India sana di saat dunia sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Heran, kekebalan mereka terbukti saat tabligh akbar di Goa. Sekalipun Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah telah membatalkan acara tersebut H-1 sebelum acara itu digelar pada 19 hingga 22 Maret 2020 demi mencegah penyebaran virus corona. Nyatanya ribuan jemaah tetap berdatangan ke Pakato Goa. Akhirnya tak ayal lagi, mereka pun positif terpapar virus corona sehingga menyebar ke seluruh tanah air. Makanya, hati-hati, virus corona ini sangat berbahaya yang cepat sekali menyebar ke orang lain melalui kontak tubuh dan pertemuan-pertemuan dalam jumlah orang yang banyak. Sebagai umat beragama, wajib hukumnya mentaati himbauan dan anjuran pemerintah setiap saat, karena pemerintah juga adalah abdi Allah di muka bumi ini. Jadi, sudahlah, jangan bikin repot negara lagi. Tunggulah setelah coronavirus ini lenyap dari muka bumi, baru silakan beli tiket pesawat masing-masing untuk pulang ke Indonesia. Tidak ada yang melarang kok. Sudah itu aja. Kura-kura begitu, begitulah kura-kura. Demikian artikel ini ditulis oleh Argo, dilansir dari Siber.com.